Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai prinsip-prinsip ekstraksi dengan gas superkritik. Tolong dibawahin. Nah, jadi fluida superkritis adalah unsur atau senyawa di atas tekanan dan suhu kritisnya, di mana karakteristik seperti gas dan melarutkan sesuatu seperti cairan membuat fluida superkritis ini menjadi unik. Secara umum, difusivitas dan viskositas fluida superkritis mendekati gas, akan tetapi densitasnya mendekati cairan, sehingga hal tersebut sangat bermanfaat untuk transfer massa. Nah, di beberapa fluida superkritis atau SF ini dapat digunakan sebagai pelarut ekstraksi dalam SFE, tetapi hanya CO2, karbon dioksida yang akan dibahas di sini karena toksisitasnya yang rendah, suhu dan tekanannya yang kritis, di mana TC-nya dari 31 derajat Celcius dan PC dari 72 bar. Dan penerapan yang luas, salah satu fluida superkritis yang banyak digunakan dalam ekstraksi adalah karbon dioksida atau CO2. SFE ini dilakukan dengan memompa SF melalui bejana yang diisi dengan sampel dan selanjutnya mengurangi tekanan SF untuk pengumpulan komponen yang diekstraksi. Oleh karena itu, instrumen SF terdiri dari satu atau dua pompa tekanan tinggi untuk pengiriman SF dan diperlukan juga kosolvent polar seperti etanol. Bejana bertekanan tinggi untuk menampung sampel pembatas dan perangkat pengumpul, misalnya wadah kosong atau tabung gelas yang mengandung pelarut pengumpul. Wadah sampel ditempatkan dalam oven untuk mengontrol suhu ekstraksi. Pengembangan metode dalam SFE ini tidak begitu sederhana karena beberapa parameter harus dioptimalkan, termasuk suhu dan tekanan SF, waktu ekstraksi, laju aliran, penambahan kesolven atau jenis pelarut dan jumlah, dan mode pengumpulan, misalnya dalam pelarut, dalam bejana kosong atau pada perangkap fase padat. Lebih lanjut, metode-metode ini pada umumnya bergantung pada matriks, yaitu metode yang dikembangkan hanya untuk molekul target tertentu yang tidak dapat langsung diterapkan ke molekul sampel jenis lainnya. SFE ini telah digunakan untuk ekstraksi sampel makanan, pertanian, dan tanaman dengan publikasi yang terus meningkat. Microwave Assisted Extraction atau MAE. Ekstraksi dibantu dengan microwave atau MAE juga merupakan teknik ekstraksi berdasarkan pemanasan pelarut organik. Prinsipnya kira-kira bahwa sampel dan pelarut yang tepat atau campuran pelarut dimasukkan ke dalam bejana, yang kemudian diberi tekanan dan dipanaskan oleh gelombang mikro. Setelah 5 hingga 20 menit, biasanya ekstraksi selesai, dan bejana dibiarkan dingin sebelum mengeluarkan sampel atau campuran pelarut. Pelarut harus disaring untuk menghilangkan partikel sampel sebelum dianalisis komponen yang diekstraksi. MAE adalah teknik yang lebih manual daripada Pressurized Liquid Extraction atau PLE karena dilakukan dalam mode batch. Meskipun demikian, banyak sampel dapat diproses secara bersamaan. Kelebihan dari MAE ini adalah pemanasan pelarut cepat, pelarut berjalan dari dalam sampel dan keluar sampel, dan kemampuan pemanasan tergantung pada sifat penyerapan gelombang mikronya. Pelarut polar seperti aseton akan menyerap energi gelombang mikro secara efisien karena memiliki molekul yang dengan momen dipol permanen dan dapat berinteraksi dengan gelombang mikro. Pelarut nonpolar seperti heksana tidak akan dipanaskan ketika terkena gelombang mikro, tetapi sebaliknya dapat digunakan dalam campuran dengan pelarut polar untuk mendapatkan sifat pemanasan yang diinginkan. Beberapa campuran pelarut yang umumnya telah digunakan dalam MAE yaitu seperti aseton nitril atau metanol, heksana atau aseton, etil asetat atau sikloheksana, dan isooksana atau aseton.
Aplikasi MAE dalam literatur mencakup misalnya ekstraksi kapsaikinoid dari buah kapsikum, PBDES dari jaringan biologis laut, pestisida dari sayuran, dan pigmen dari bubuk paprika. Secara umum, pengembangan metode dalam MAE melibatkan optimalisasi komposisi pelarut, volume pelarut, suhu ekstraksi, dan waktu ekstraksi. Suhu campuran pelarut atau sampel biasanya jauh di atas titik didih pelarut. Oleh karena itu, MAE memanfaatkan dengan cara yang sama seperti pada kekuatan pelarut PLE yang ditingkatkan dan difusi yang lebih cepat dari pelarut yang dipanaskan.